warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitria, dosen Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Makassar. Oke, saya salah satu dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini merupakan mata kuliah 3 SKS, dan mata kuliah ini berada pada semester genap. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak mengajarkan kita tentang konsep dasar pengembangan sistem atau software development, dan juga membahas tentang SDLC, Software Development Lifecycle, di mana di MK ini juga dipelajari tentang produk dan software, kemudian software model dan analisis, manajemen proyek perangkat lunak, requirement engineering, analisis terstruktur, kemudian software design, implementasi, kemudian juga kita mempelajari software testing. Pada tahap terakhir kita juga akan mempelajari tahap quality assurance, di mana kita melihat bagaimana software tersebut pada tahap pemeliharaan atau maintenance. Kemudian pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, di akhir pembelajaran kita akan membuat sebuah proyek di mana mahasiswa akan mengerjakan proyek perangkat lunak yang terdiri dari beberapa kelompok. Jadi pada saat itu mahasiswa akan melakukan real project dan akan mempresentasikan proyeknya dan akan diambil penilaiannya sebagai nilai ujian akhir semester. Kemudian juga selama pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak juga akan diberikan beberapa case study dan juga tutorial bagaimana cara membangun sebuah diagram perancangan dan juga bagaimana membuat sebuah perangkat lunak yang baik. Pada capaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pentingnya menerapkan SDLC dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisa tahap dari software development lifecycle. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami software model dan teknik-teknik dalam mengembangkan perangkat lunak. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu membuat sistem request dan feasibility analysis. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa dan membuat software requirement document. Kemudian juga mahasiswa mampu membuat proposal perangkat lunak. Mahasiswa juga diharapkan mampu membuat DFD, data flow diagram, dan juga beberapa UML diagram, termasuk dari use case diagram, class diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram. Kemudian mahasiswa mampu merancang, implementasi, menguji perangkat lunak, dan pemeliharaan kualitas perangkat lunak tersebut. Selanjutnya pada materi perkuliahan, pada pertemuan pertama akan diberikan materi tentang pengantar rekayasa perangkat lunak, di mana pada pertemuan pertama ini diharapkan mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan definisi rekayasa perangkat lunak, kemudian mampu menjelaskan latar belakang dan juga pentingnya rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan pertama ini, mahasiswa juga akan diberikan kontrak kuliah, di mana pada kontrak kuliah itu akan diberikan bobot-bobot penilaian selama 1 semester, dan ketua atau kompin dari ketua atau kompin pada MK tersebut juga akan menandatangani kontrak kuliah. Kemudian pada pertemuan yang kedua, materi yang diberikan adalah tentang produk dan proses perangkat lunak, di mana pada pertemuan kedua ini mahasiswa menjelaskan tentang produk dan proses perangkat lunak. Mahasiswa mampu menjelaskan proses perangkat lunak dan juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang software model. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan diberikan beberapa studi kasus yang berhubungan dengan software model, di mana mahasiswa harus menyelesaikan case study yang diberikan pada pertemuan tersebut. Pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisa tahap software development lifecycle. Nah, pada tahap ini mahasiswa akan mereview beberapa paper atau artikel yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak dan juga software development lifecycle. Pada pertemuan kelima, mahasiswa akan diberikan materi mengenai manajemen proyek perangkat lunak, di mana mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari manajemen proyek sistem informasi, tahapan-tahapan proyek perangkat lunak, elemen dari sistem request, dan feasibility analysis. Pada bagian pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami manajemen proyek perangkat lunak dan tahap-tahapnya.
serta bisa membuat dokumen seperti System Request dan juga Feasibility Analysis. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa akan diberikan case study yang berhubungan dengan manajemen proyek perangkat lunak dan diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan case study tersebut pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa akan diberikan materi tentang requirement engineering, di mana mahasiswa diharapkan dapat menganalisa dan mampu membuat laporan analisis dari software requirement. Nah, pada tahap ini, mahasiswa harus memahami jenis kebutuhan perangkat lunak, analisa kebutuhan, membuat DFD (data flow diagram) dan juga membuat software requirement specification. Pada pertemuan 8 ini, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester dengan bobot nilai 25%. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan diberikan tentang studi kasus requirement engineering, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan studi kasus tersebut. Pada pertemuan ke-10, diharapkan mahasiswa dapat melakukan analisis terstruktur, di mana mahasiswa membuat DFD, data flow diagram, membuat data dictionary, process specification, ERD, state transition diagram. Pada pertemuan ke-11 akan diberikan materi tentang software design atau perancangan perangkat lunak. Pada pertemuan ke-11 ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan perancangan perangkat lunak dengan menggunakan beberapa software seperti Figma, juga memahami konsep perancangan, transformasi analisa ke perancangan, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa akan diberikan materi tentang perancangan sistem berorientasi objek dengan UML. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat UML diagram seperti use case diagram, class diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram. Pada pertemuan ke-13, akan diberikan materi tentang implementasi perangkat lunak, di mana ini adalah tahap pemrograman. Diharapkan pada materi ini mahasiswa dapat melakukan pemrograman sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Nah, pada materi ini mahasiswa dapat mengetahui aktivitas pada tahapan implementasi perangkat lunak dan bagaimana untuk melakukan pemrograman yang baik. Yang pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan diberikan materi tentang software testing dan quality assurance, di mana pada materi ini mahasiswa akan mempelajari tentang functionality testing, kemudian usability testing, dan juga quality assurance. Nah, pada tahap ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengujian perangkat lunak dan juga melakukan evaluasi kualitas dari perangkat lunak tersebut. Kemudian pada tahap ke-15, mahasiswa melakukan implementasi dengan membuat proyek perangkat lunak. Pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan melaksanakan presentasi proyek, di mana pada pertemuan ke-16 tersebut, mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek yang dikerjakan secara kelompok. Walaupun demikian, penilaian terhadap proyek tersebut dinilai secara individu. Sistem pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak dilakukan secara daring pada lab 1 sistem informasi. Kemudian untuk strategi pembelajarannya dilaksanakan dengan beberapa metode, di mana akan diberikan ceramah pemberian materi kepada mahasiswa. Kemudian juga akan ada presentasi terhadap tugas yang diberikan, tanya jawab di kelas seperti diskusi terhadap case study yang diberikan. Kemudian juga akan dilakukan beberapa praktek dan diskusi beberapa materi yang sedang berlanjut. Kemudian pada akhirnya mahasiswa harus membuat proyek akhir, di mana pada proyek tersebut mahasiswa harus memenuhi beberapa requirement untuk memenuhi kriteria pembuatan proyek tersebut. Nah, kriteria dari pembuatan proyek tersebut akan dikirimkan pada minggu-minggu pelaksanaan proyek. Komponen penilaian pada prodi sistem informasi terdiri dari yang pertama kehadiran sebesar 5%, di mana diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan dan pada saat presentasi tugas kelompok. Kemudian pada bobot kuis akan diberikan nilai 10%, diperoleh dari mahasiswa yang akan dilaksanakan ujian dadakan dalam pertemuan kuliah. Kemudian terhadap komponen tugas diberikan bobot 30%,
di mana diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses berkuliah. Pada komponen ujian tengah semester atau UTS akan diberikan bobot sebesar 25%, di mana diperoleh dari hasil ujian tengah semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan. Kemudian untuk komponen ujian akhir semester atau UAS akan diberikan bobot 30%, di mana diperoleh dari hasil ujian akhir semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 kali pertemuan. Nilai akhir mahasiswa terdiri dari 4 komponen di atas. Seluruh komponen penilaian dari 5 aspek tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi 1 minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan. Baiklah, sekarang akan saya tampilkan video pengajaran saya terhadap MK Rekayasa Perangkat Lunak dan akan ditampilkan bagaimana interaksi pengajaran saya di kelas dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Jadi gimana tentang materi minggu lalu sudah dipelajari kembali? Sudah, Ibu. Jadi pada MK Rekayasa Perangkat Lunak ini, di pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang manajemen proyek perangkat lunak. Tapi sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, diharapkan kita dapat memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya kita bisa melihat tujuan dari pembelajaran adalah menjelaskan konsep dasar manajemen proyek perangkat lunak, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab dalam tim proyek, misalnya developer, software analis, kemudian software tester, software designer, dan lain sebagainya. Kemudian dipastikan kalian dapat memahami tahap-tahap dari software development life cycle, di mana di situ ada tahap planning, desain atau perencanaan, kemudian implementasi, dan juga testing. Kemudian di tahap selanjutnya adalah menyusun perencanaan proyek perangkat lunak, di mana kalian akan membuat sistem request, feasibility analysis, dan estimasi biaya dari proyek. Oke, sebelumnya kita harus lihat dulu apa itu arti dari manajemen. Manajemen itu yang kalian tahu apa arti manajemen? Manajemen itu mengatur, kemudian merencanakan, kemudian mengendalikan, dan mengelola. Jadi orang yang berkecimpung dalam manajemen disebut siapa? Manajer. Selanjutnya definisi dari proyek itu sendiri apa? Ya, kalau tahu proyek itu apa? Proyek itu adalah perencanaan yang kita rancang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang besar. Definisi umum ini telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi di setiap proyek itu biasanya ada deadline-nya dan juga ada alokasi dari budget yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu selesai. Jadi karena kita lagi membahas manajemen proyek perangkat lunak, apa yang dapat disimpulkan? Apa itu proyek sistem informasi atau proyek perangkat lunak? Jadi proyek perangkat lunak itu adalah proyek yang berhubungan dengan perangkat lunak. Karena yang mau kita kembangkan, kita implementasikan adalah berbentuk perangkat lunak atau software. Adalah analisa keutuhan, kemudian spesifikasi dari sistem tersebut, desain, coding, verifikasi dan validasi, kemudian implementasi atau instalasi, maintenance, dan support. Nanti di materi selanjutnya kita akan lihat lebih detail apa yang harus dilakukan di setiap tahap dari SDLC ini. Oke, pada model SDLC ini ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh software engineer, yaitu tahap planning, analisis, design, dan implementation. Pertanyaannya apa SDLC? Ya, itu bahasa Indonesianya. Artinya apa? Arti dari SDLC? Siklus, kan dibalik aja bahasanya. Siklus pengembangan sistem atau perangkat lunak. Jadi dalam proses pengembangan perangkat lunak itu ada tahap yang harus dilakukan oleh project manager dan juga orang yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut.
Nah, ini adalah SDLC secara umum. Jadi secara umum itu cuma ada planning, analisis, desain, sama implementasi. Nah, kalau kalian lihat dari SDLC ini kan tidak ada tahap coding dan testing, ya kan? Karena ini adalah gambar SDLC secara umum. Nah, yang kalian tahu kalau tahap coding itu masuk di tahap mana? Implementasi. Ya. Kalau testing masuk di tahap mana? Implementasi juga, ya benar ya. Jadi secara umum kalau ditanya SDLC ya seperti ini. Nanti kalau penjabarannya itu kan tergantung dari model yang digunakan. Seperti waterfall, di mana tahap-tahapnya itu lebih detail sampai ke tahap pemeliharaan atau maintenance. Nah, kalau di sini maintenance ada di tahap mana? Implementasi. Ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, misalnya di tahap planning itu adalah kita harus menjawab pertanyaan why we build the system. Nah, di sini kenapa kita mau membuat sebuah perangkat. Nah, jadi stakeholder, kemudian customer, kemudian tim yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak harus menjawab why build the system. Nah, disinilah kita membuat beberapa dokumen, yaitu system request, feasibility analysis, dan juga project size estimation. Nah, jadi ketiga hal itu adalah dokumen yang dibuat pada tahap planning. Kemudian di tahap analisis, di mana di sini software analis dia harus menjawab pertanyaan siapa, who use the system ini, terus nih siapa end user dari sistem tersebut. Kemudian buat sistem ini apa, sistem ini fiturnya apa aja. Nah, disitulah kita mencari spesifikasi kebutuhan dari sistem tersebut. Kemudian when the system will be used. Jadi apa nih sistemnya harus siap, harus digunakan oleh klien kita, end user kita. Jadi harus ada waktunya. Kemudian when will the system, mana di environment seperti apa yang akan digunakan. Misalnya OS seperti apa, kemudian komputernya seperti apa, itu harus lengkap spesifikasinya di tahap analisis. Untuk membuat analisis ini, software analis dia perlu membuat adalah requirement gathering. Gathering di mana semua spesifikasi dari sistem tersebut harus dibuat dalam dokumen requirement gathering, atau kata lainnya nama dokumennya apa? Pernah dengar nggak? SRS, software requirement specification. Kalau bahasa Indonesia apa biasanya? SKPR. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi semua kebutuhan perangkat lunak yang mau dibangun itu harus kita muat dalam dokumen SRS atau SKPM. Kemudian software analis itu juga dia membuat bisnis proses modeling, seperti bisnis proposal model dari prosesnya. Kemudian di tahap desain atau tahap perencanaan dari SDLC itu, ini orangnya siapa nih yang bekerja sebagai di tahap desainnya siapa? Ya, sistem designer atau software designer. Nah, di software designer ini harus menjawab pertanyaan how will the system work. Jadi, bagaimana sistem tersebut bekerja. Mereka yang memodelkan sistem tersebut merancang. Kemudian termasuk di sini dia harus buat apa? Program desain, kemudian UX, kemudian juga data desain. Habisnya dia juga yang desain. Nah, di tahap ini sebenarnya tahap krusial ya, di mana si desainer tidak boleh melenceng dari tahap spesifikasi tadi. Jadi dia harus membuat seperti apa yang sudah ditulis di dalam dokumen SRS. Jika kebutuhan sistemnya adalah kelasnya yang ada 6, maka di tempat desain si software designer juga harus membuat kelasnya 6. Dan habisnya seperti itu juga. Kemudian tahap terakhir itu adalah tahap implementation, di mana di sini adalah system construction dan delivery. Di mana sistem construction itu kan di tahap apa namanya selain sistem construction? Tahap coding. Nah, di sini tahap di mana programmer untuk masukkan coding terhadap rancangan yang sudah dibuat oleh software designer tadi. Kemudian setelah selesai tahap coding, apa lagi tahap selanjutnya? Testing. Nah, jadi tahap testing ini orangnya siapa namanya? Tester, software tester. Nah, jadi software tester ini akan melakukan berbagai jenis testing dan membuat laporan. Jika ada bug yang ditemukan, maka produk tersebut akan dikirim lagi ke tahap implementation sampai tidak ada lagi bug.
Kemudian tahap documentation dan installation itu adalah tahap maintenance, di mana ketika produk tersebut sudah tidak ada bugs, kemudian software tersebut akan kita install di tempat file. Jadi pastikan kalian memahami secara dasar tahap-tahap penggunaan. Oke, terhadap materi yang sudah dipaparkan tadi secara ringkas, ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, untuk di tahap testing itu kita bisa ngapain apa aja gitu? Di tahap testing itu sebenarnya ada banyak tahap di testing itu. Dimana ketika software kita udah selesai di develop oleh programmer, maka software itu akan masuk ke tahap ujian atau testing. Nah, di tahap testing ini ada namanya satu functionality testing, dimana kita tes fungsi dari software yang dari develop tadi. Nah, functionality testing ini ada tim sendiri yang tes fungsi dari software tersebut berfungsi dengan baik apa enggak. Jadi ada tool juga, ada bisa pakai Selenium, Catalog, Rational Functional Tester dari IBM dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa buat test case di situ, kemudian kita report putaran sehingga keluar nih mana fitur-fitur yang error, codingnya error juga keluar kan ini aplikasi tersebut. Nah kemudian ada juga yang namanya compatibility test. Compatibility test itu jika kita membuat website, kita mau tes nih website kita ini kompatibel nggak terhadap beberapa browser. Misalnya kita buat website untuk produk kita nih, terus websitenya itu bisa jalan nggak di Chrome, bisa jalan nggak di Mozilla, bisa jalan nggak di Opera, di Safari dan lain sebagainya. Jadi kita mau tes sekompatibel apa website yang kita buat di berbagai browser. Kemudian ada juga namanya security test. Jadi kita mau tes keamanan dari software kita, ada malware atau enggak. Kemudian ada juga yang namanya performance test. Kita mau tes kinerjanya dari software kita itu. Sepertinya misalnya saat kita mau upload dokumen butuhkan waktu yang lama atau tidak. Kemudian juga ada usability test, kita mau tes seberapa mudah sistem kita digunakan oleh user. Terus kemudian seberapa user friendly sistem kita, dan juga sistem kita itu efisien apa enggak. Jadi di usability test itu juga banyak metodenya yang bisa digunakan. Dimana kita menggunakan user itu orang di luar yang menggunakan sistem kita. Jadi user itu di luar dari tim penumpang software. Yang gimana Ali kira-kira sudah jelas dari SDLC tadi. Nah di situ kan ada yang terlibat yang namanya tadi software analis, software designer, developer atau programmer, kemudian juga ada terlibat di situ software tester. Nah kalian pernah dengar nggak istilah software engineer? Pernah. Ada yang tahu nggak perbedaan antara programmer dengan software engineer? Jadi bedanya programmer sama software engineer itu si programmer itu dia lebih fokus ke tahap implementasi, lebih tepatnya ke pengkodean, sedangkan software engineer itu adalah orang yang menerapkan seluruh proses dari SDLC ini. Jadi mulai dari planning sampai implementasi dia menerapkan itu. Kalau si programmer bisa aja dia rancang database dulu atau bangun backend dulu baru buat tampilannya dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi ada lain nggak yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang kurang dari jawaban Anissa tadi. Ada yang menambahkan nggak Ali? Makan Ali? Ali enggak? Bisa mana? Ali ingin menambahkan apa itu software engineer, apa itu program. Bedanya itu apa? Mungkin kalau misalnya untuk pembahasan yang lebih jelas lagi, agak lebih dimengerti lagi mungkin. Kalau programmer itu fokusnya itu cuma untuk di codingnya saja, tapi kalau software engineer itu dia berfokus ke semuanya, Bu. Jadi bisa dibilang software engineer ini itu bertanggung jawab atas semuanya, dan bisa dibilang juga dia adalah mandor dalam apa itu, dalam proyek. Benar sekali ya. Yang lainnya ada yang mau jawab? Jadi seperti yang sudah diberitakan oleh kawan-kawan bahwa kalau programmer itu ya seperti freelancer, dimana dia tidak mengikuti tahap dari SDL tadi, dia tidak mengikuti tahap analisis, desain, coding, dan testing. Seperti kalian membuat project, kadang-kadang kan buat database, coding, terus balik lagi database, tapi nggak mulai dari tahap awal, dimana wawancara customer, kebutuhan dari customer itu apa, sehingga kan membuat sistem sesuai dengan keinginan customer. Jadi tidak mulai tahap dari software development life cycle tadi. Nah kalau software engineer itu emang orang-orang yang melaksanakan tahap dari SDL tadi. Jadi dia mengikuti alur dari proses planning, analisis, design, coding, testing.
Jadi itu yang membedakan. Makanya kalau di perusahaan pasti disebutnya software engineer, karena sebuah perusahaan pasti dia sudah menerapkan yang namanya SDLC, dia pasti pakai software model, ya kan? Dia masih juga pakai ada bukti perusahaannya, software model apa yang digunakan oleh perusahaan dia. Nah, otomatis developer atau programmer yang terlibat dalam tahap tersebut disebut software engineer. Makanya kalau kalian lihat pekerjaan di job street, di mana lowongan kita software engineer kan, bukan disebutnya programmer. Nah, programmer itu ya seperti freelance, itu ngoding tanpa mengikuti tahap dari SDLC itu. Oke, coba diperhatikan contoh kasus untuk membuat sistem request. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kita bisa lihat nama proyek dari sistem request ini apa? Nama proyeknya? Ya, Internet Order Project. Jadi salah satu komponen dalam pembuatan sistem request itu adalah kita harus meletakkan nama project tersebut. Nah, ini template bagaimana membuat sistem request. Oke, setelah kita membuat nama project tersebut, kita harus membuat juga nama sponsor dari project tersebut. Di sini kita bisa lihat sponsor dari project tersebut siapa? Margaret Mune, Vice President of Marketing. Nah, itu sponsor dari project tersebut. Kemudian komponen selanjutnya dari pembuatan sistem request adalah business need. Jadi kebutuhan bisnisnya untuk apa? Nah, di sini kita lihat this project has been initiated to reach new internet customers and to better serve existing customer using internet sales support. Jadi business need-nya apa? Kemudian juga business requirement-nya apa? Jadi di business requirement-nya dia untuk apa? Dia mau ada beberapa komponen seperti search engine, identify, put the product on hold, dan lain sebagainya. Jadi ini requirement dari bisnis. Selanjutnya kita akan melihat business value-nya. Di sistem request itu kita lihat business value-nya apa. Kemudian special issues atau constraint-nya apa. Jadi ini template dalam buat sistem request. Sistem request ya, apa yang customer itu request. Oke, dan apa cara membuat sistem request? Oke, untuk minggu depan ada tugas membuat sistem request. Jadi untuk membuat sistem request ini kalian bisa lihat contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu contoh project internet order project. Nah, sistem yang kalian buat itu adalah sistem yang dibutuhkan oleh kampus kita atau oleh perusahaan atau organisasi yang sedang kita ikuti. Jadi kirim satu sistem apa yang dibuat? Kalian buat requestnya, sistem requestnya kalian buat. Ya, kebutuhan dari sistem tersebut dibuat, kemudian dibuat persis seperti contoh sebelumnya, seperti tabel gitu, dan kebutuhannya itu kalian bisa untuk konsultasi ke customer-nya, ke kliennya, kebutuhan sistemnya seperti apa, ya. Jadi sistem request yang akan kalian buat ini akan menjadi hal pertama yang dibuat untuk project yang akan kalian lakukan selanjutnya. Jadi untuk sistem request, misalnya kalian untuk sistem request ini membuat project pengembangan website prodi sisi informasi. Nah, nanti ketika tugas selanjutnya membuat visibility analysis, kalian juga menggunakan project SMA. Karena kita mulai nih di project ini sistem requestnya bagaimana, visibility analisisnya bagaimana, kemudian project size estimation-nya bagaimana, itu materi selanjutnya. Jadi tetapkan projectnya dulu mau buat project apa. Minggu depan khusus kalian udah selesai membuat sistem request. Ya, oke, kira-kira udah ngerti untuk tugas minggu depan? Udah ngerti, ada pertanyaan? Nggak ada, oke ya. Saya harapkan semuanya kalian bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu minggu depan, dan kita akan membahas tugasnya bersama-sama. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah deskripsi diri dari saya dan juga pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan pada MK Rekayasa Perangkat Lunak. Diharapkan dengan pengajaran ini mahasiswa dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengembangkan prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Maluku Saleh.